Selamat datang di SMPN 2 Sumber Gempol. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sumber Gempol berdiri pada bulan Agustus tahun 1998, berlokasi di Desa Junjung Sumber Gempol. Pada awal berdirinya, hanya terdapat 2 rombongan belajar atau rombel. Fasilitas dan bangunannya pun masih sangat terbatas. Ditangani oleh 12 orang guru yang sebagian merangkap sebagai petugas tata usaha, UPTD SMPN 2 Sumber Gempol semakin berkembang dari tahun ke tahun. Bahkan peminatnya untuk daftar ke sekolah juga semakin meningkat. Pada tahun 1998, bangunan yang telah ada adalah beberapa ruang belajar, kantor, perpustakaan, tempat ibadah, laboratorium IPA, dan sebuah rumah dinas yang sekarang sebagai ruang BK. Tiap tahun, jumlah ruang belajar dan rombel terus bertambah. Tercatat, sekarang pengajar atau guru mencapai 52 orang dan karyawan TU sebanyak 11 orang dengan 17 rombel. Dalam lesson study, proses pertama yang kita lakukan yaitu plan. Plan adalah proses perencanaan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa pada 1 KD atau CP tertentu yang dilakukan saat mahasiswa melaksanakan magang di lembaga mitra. Perancangan pembelajaran ini berupa perencanaan perangkat pembelajaran yang mencakup RPP atau modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, dan penilaian atau asesmen. Hai guys, perkenalkan Ita Yusdalena, biasa dipanggil Ita, yang akan menjadi guru model di lesson study kali ini. Dan selanjutnya para observer, ada Naura, Arinda, Triliana, dan Antin. Kemudian ada Risma sebagai moderator, dan Salma menjadi notulis. Perihal makan dan jajan, kita serahkan kepada Nana dan Aldita. Dan videografer kita kali ini ada Aska dan Nisa. Dan selanjutnya, editor kita ada Ilham dan Dimas. Dan yang kedua ialah Du. Pada bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pembelajaran dan hal-hal yang terjadi di kelas saat mahasiswa melaksanakan praktik pembelajaran berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah dikembangkan pada tahap rancangan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana implementasi lesson study dilakukan dalam pengajaran pelajaran IPA. Bersama Kak Ita sebagai guru yang mengajarkan kepada siswa-siswa di sini. Lesson study adalah metode kolaboratif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana proses ini berlangsung di SMPN 2 Sumber Gempol. Video itu juga yang pertama itu mengenai bagaimana manusia bernafas. Kalian kan sudah tahu ya, manusia bernafas itu dengan menghirup oksigen. Lalu apa yang dikeluarkan? Karbon dioksida.
Sementara Kak Ita mengajar, kepala sekolah, guru pamong, beserta dosen pembimbing yang berperan sebagai pengamat, mereka mencatat berbagai hal yang terjadi di kelas, baik yang berjalan dengan baik maupun yang perlu diperbaiki. Pengamatan ini sangat penting dalam lesson study karena memberikan gambaran objektif tentang efektivitas pembelajaran. Setelah proses pembelajaran selesai, saatnya untuk melakukan refleksi. Kepala sekolah, guru pamong, dan dosen pembimbing membahas apa saja yang sudah berhasil dan yang perlu diperbaiki. Refleksi ini termasuk bagian penting dari lesson study, karena memungkinkan mereka untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas pembelajaran di masa mendatang. Marian SPD dan juga rekan-rekan mahasiswa SMP magang SMP Negeri 2 Sumbertumpul yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Perkenalkanlah, saya Risma Nur Aini sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan refleksi lesson study pada hari ini. Baik, untuk sesi selanjutnya kita memasuki sesi refleksi. Yang pertama, guru model dipersilakan untuk menyampaikan refleksi pembelajaran kali ini. Pembelajarannya sekitar 80% dan pada saat mengajar masih ada rasa grogi dan mata tidak fokus untuk memperhatikan anak-anak yang di belakang. Namun sejauh ini kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Peserta didik secara keseluruhan sudah belajar dengan baik dan memahami tentang topik pembelajaran hari ini mengenai sistem pernafasan. Namun dari kegiatan pembelajaran hari ini terdapat beberapa siswa yang kurang fokus pada kegiatan pembelajaran. Siswa yang tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran ini diantaranya ada Tasya. Pada kegiatan pembelajaran tadi dia kurang fokus dan sering melamun. Lalu pada ditanya di awal pembelajaran, dia tadi mengatakan belum sarapan yang menyebabkan sehingga kurang semangat dari pembelajaran. Kemudian ada Revan dan Arkan. Untuk Revan tadi pada kegiatan yang pembelajaran dia asik sendiri dengan peniti pada namanya itu, dia fokus bermain itu. Untuk solusi dari untuk meminimalisir dari adanya permasalahan ini yaitu dengan saran peserta didik sebaiknya itu sebelum belajar melaksanakan atau gerakan dari rumah itu sudah melakukan sarapan. Kemudian untuk mengurangi dari kurang fokus dari peserta didik tadi, guru telah melakukan ice breaking dengan menyanyikan bersama mengenai sistem pernapasan. Kemudian pada pembelajaran berharga pada kegiatan dari pembelajaran hari ini yaitu secara tanpa mata siswa dapat belajar melatih kekompakan dalam berkelompok. Siswa juga berlatih untuk menghargai pendapat teman sejawat, berlatih untuk dapat bekerja sama
dengan orang lain, tidak hanya itu, dan mempelajari sistem respirasi pada manusia. Siswa menjadi tahu betapa besar kuasa Tuhan untuk menciptakan organ manusia dengan fungsi dan penggunaannya. Siswa lebih memiliki rasa bersyukur pada Tuhan dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Alhamdulillah, terusnya alhamdulillah. Menurut saya, pengamatan saya, alhamdulillah kita semua menjawab dengan yang baik. Di situ sudah ada yang penting itu media pembelajaran sudah ada, sehingga buat anak itu tertanggih belajar menjadi dua jadi bisa belajar siswa diberikan sudah langsung. Terus tadi juga sudah ada kerja kelompok juga. Terus juga ada ini apresiasi yang diberikan ke siswa itu sangat penting sekali. Dengan apresiasi yang diberikan ke siswa itu akan menambah rasa percaya diri. Jadi anak percaya diri, terus semangat belajarnya itu juga ditambah. Terus tadi juga kemudiannya ada SPG-nya, ya, ada nyanyian yang mengarah ke gas. Jadi itu nanti akan masuk untuk saya kira tidak sekali karena dalam waktu singkat bisa belajar yang seperti itu. Nah untuk misalnya suara, untuk apa ya lebih menggunakan ke anak itu proses ya nanti semakin banyak jam pengalaman itu sama keilmuan. Itu dari saya satu pesan ya. Ada dua pesan dari saya mbak untuk pembelajaran anak-anak sekarang itu sebaiknya dikembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak itu mempunyai bakat kemampuan yang berbeda. Itu yang harus kita tidak di kelas. Jadi tidak semua anak itu harus dilakukan dengan sama. Jadi pada saat persiapan pembelajaran memang kita itu menyiapkan beberapa metode. Kalau kita menemukan ini ada anak yang tidak bisa mengikuti, nanti kita bisa pindah ke metode lain. Nanti bisa mulai lebih dalam tentang itu. Terus yang kedua, monggo selalu jaga semangatnya untuk mengajar di kelas dalam bagaimanapun kondisi siswanya. Karena kadang seperti yang saya alami sendiri Bapak, saya sudah menyiapkan betul-betul dari rumah, belajar terus saya begini-begini. Besok pembelajaran begini menyenangkan gitu. Tapi kenyataan saya hadapi sampai di kelas anaknya, itu kadang kalau kita nggak mood itu tidak semua. Nah, itu yang harus kita siapkan bagaimana menghadapi anak-anak yang bermacam-macam. Kalau sekolahannya mungkin sekolah yang bagus ya Pak, itu mungkin bisa jalan. Kalau yang pinggiran seperti ini memang ada banyak metode. Setelah mengamati dan memperhatikan proses terjadinya lesson study untuk pagi ini dengan beberapa instrumen yang sudah disiapkan oleh tim LS, mulai dari aspek-aspek pembelajaran diamati, misalnya pada aspek pembukaan itu ada proses apersepsi. Tadi bagus, proses apersepsinya bagus, tetapi ada sesuatu yang hilang. Satu yang hilang tadi apa? Yaitu bagaimana guru mengaitkan pengetahuan awal siswa yang diperoleh dari pelajaran minggu yang lalu dengan pelajaran hari ini. Sehingga kita bisa melihat kira-kira dari materi minggu yang lalu atau pelajaran sebelumnya kira-kira perlu tidak ada perbaikan bagi siswa yang tidak paham terhadap konsep, atau cukup dilanjutkan karena semua siswa sudah dari sisi teknologi sudah siap untuk memasuki materi yang baru, sehingga di situ proses asimilasi dan akomodasi anak di dalam mindset itu bisa menjadi pengetahuan baru di dalam proses pembelajaran. Itu yang mungkin tadi belum. Kemudian untuk mengaitkan materi dengan kehidupan siswa dan pengetahuan yang dipelajari sudah bagus. Jadi kita lihat ada contextual teaching, Ibu, ada real teaching, jadi ada expert learning yang itu berbasis pada pengalaman anak kehidupan sehari-hari, sudah bagus. Ya. Kemudian metode yang digunakan tadi pakai apa? Itu scientific itu tadi saya lihat. Scientific approach sudah bagus. Kemudian memungkinkan siswa tadi terlibat untuk melakukan kerjasama atau cooperative learning kalau di dalam model pembelajaran juga bagus.
kemudian menciptakan suasana belajar menyenangkan. Nah, ini yang agak kurang. Jadi gurunya kelihatannya agak kaku gitu, sehingga muridnya agak tegang gitu saya lihat. Jadi mungkin ya ketika agak siswa agak mulai tidak konsentrasi, dikasih tepuk juara, tepuk apa, terima kasih. Jadi merayakan setiap kegiatan itu penting untuk membuat suasana kelas tidak kaku, sehingga moving guru juga tadi kurang. Jadi moving guru tidak harus di depan, tapi juga harus moving kelas, melihat mana siswa yang tidak fokus, mana yang kurang konsentrasi, atau mungkin tadi bermain-main gitu. Kemudian materi yang disajikan sangat bagus karena itu menunjang pencapaian kompetensi dasar, itu bagus untuk materi yang disajikan benar secara teoritis, kemudian merespon pertanyaan tadi sudah bagus, kemudian medianya bagus ya sudah. Tapi kalau bisa medianya tidak hanya offline, mungkin bisa online ya, mungkin siswa juga diajak untuk mengambil resource learning yang mungkin bisa diambil lewat internet atau apa misalnya. Jadi contoh-contohnya tadi tidak hanya gambar, tapi mungkin contoh orang juga. Jadi itu kan masih tadi animasi, mungkin orang secara real. Kemudian memanfaatkan media melibatkan itu sudah bagus. Kemudian di menutup pembelajaran tadi saya lihat belum ada nih mengetes satu persatu siswa, mungkin pojok kanan kiri terkait dengan konsep, supaya kita tahu kira-kira konsep itu sudah dipahami siswa berapa persen kira-kira. Kalau tidak nanti perlu direview atau direview. Kemudian melakukan penilaian dengan instrumen sesuai dengan kaji bagus gitu. Kemudian kalau faktor pendukung ini, kalau PPG itu ada samapta ya, ada guru mempesona. Saya bingung kalau menilai guru mempesona, karena guru mempesona kalau pakai baju putih itu kelihatan lemes gitu. Kalau di video itu saya gitu, ini lemes gitu. Kira nilai ini orang semangat, antusias, empati gitu. Karena memang Pak Janet itu pakai video loh PPG itu sekarang. Jadi kadang-kadang nggak langsung itu juga bingung kan ya. Kalau pakai baju putih itu lemes bu kelihatannya. Kurang energik. Nah, sementara ada yang guru-guru dari Madura itu ekspresinya kan harusnya senyum. Belum ekspresi itu sudah menegangkan. Sudah takut karena intonasinya agak tinggi ya. Itu juga kadang-kadang kalau tidak langsung itu juga agak susah. Kemudian mengorganisasi waktunya juga bagus tadi ya, kegiatan pembuka, inti penutupnya juga bagus. Kemudian berbusana dan berdandan sopan dan rapi juga bagus. Ya indikatornya kita bagus lah itu. Kemudian memperlakukan siswa secara bijak dan adil, itu juga bagus, dikasih hadiah ya. Tadi sebenarnya saya sama ibu ini pengen setelah dikasih hadiah itu ada tepuk tangan dulu gitu. Jadi ada kalau di kuantum itu kan ditandur R-nya itu kan ada dirayakan R-nya dirayakan apa. Jadi setiap hasil yang dilakukan ada apresiasi dirayakan. Oke, kemudian komentar secara umum keterlaksanaan skenario pembelajaran karena pengamatan saya sudah di atas 90%. Kemudian saran-saran mungkin ya, karena tadi komunikasi. Memang kadang-kadang komunikasi orang beda dulu, ada yang repetisinya cepat, intonasinya agak cepat. Kalau bisa agak pelan, intonasinya tinggi rendah, ekspresinya harus dapat. Kalau marah ya marah, kalau antusias. Jadi jangan datar. Ya. Jadi memang ekspresi. Jadi tadi kelihatannya agak menghafal. jadi wajahnya tidak sempat ditata. Jadi yang ada itu coba nanti setelah ini apa gitu. Kemudian penampilan yang tadi sudah mempesona bagus, samantanya bagus, IT-nya sudah bagus. Kemudian pelajaran bisa dipetik karena memang kita sekarang menghadapi Gen Z ya. Yang punya karakteristik ada psikologi, kemudian komunikasi beda, mungkin juga dipilih diksi-diksi kata yang sesuai dengan perkembangan usia. Kemudian bisa mengintegrasikan karena memang ini pembelajaran era digital tadi sudah bagus. Jadi ini adalah bagaimana mengkolaborasi atau mengintegrasi antara pembelajaran dengan memanfaatkan bahan yang berbasis pada digital. Jadi, kalau bisa online yang ditambah lagi. Kalau di kelas sudah sama loh, anak bisa mengakses wifi atau lewat rumah. Oke. Pelajaran yang dipetik hari ini dari observer luar biasa, penampilan dari guru model
kemudian yang kedua pemanfaatan intinya bagus, dan mungkin kerjasama timnya juga luar biasa. Sehingga saya lihat tadi sudah bisa menggambarkan sebuah proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan mempunyai daya tarik yang luar biasa untuk peserta. Oke, terima kasih. Saya plus untuk kelompok. Bapak Bidang Magang yang saya hormati, Putri selaku guru pamong magang rekan-rekan dari Satu ya berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 November 2024 kita bisa bertemu dalam rangka untuk melaksanakan Indonesian Study dan sudah terlaksana. Dan di sini saya mau memberikan bukan komentar, saya nggak ikut, tapi ini semacam pada umumnya ya yang menjadi problem dari mahasiswa magang adalah penguasaan kelas. Kalau materi Bapak insya Allah biasanya kan sudah hafal, tetapi ketika menguasai kelas memang betul-betul memang harus terus berproses. Kami pun juga harus terus berproses. Jadi tidak berhenti sampai di sini. Kami pun setiap tahun juga ada problem, masing-masing kelas saja itu sudah punya karakter masing-masing. Masing-masing kelas itu satu angkatan, masing-masing kelas punya karakter dan harus ada pendekatan tertentu yang memungkinkan KBM bisa berjalan dengan lancar. Tapi saya akan mengungkapkan kata-kata bijak adalah materi itu penting, tetapi metode lebih penting. At-thariqatu ahlul madah. Kemudian metode penting, tetapi guru jauh lebih penting. Yang terakhir adalah guru itu penting, tapi ruh guru itu lebih penting. Itu kata Tomil Pemutiara yang harus nanti bisa ingat, dan mudah-mudahan dari rekan-rekan magang nanti suatu saat ketika lulus saya doakan semuanya bisa meneruskan cita-citanya, dan mudah-mudahan cita-citanya nanti jadi seorang guru yang punya ruh jiwa sebagai pendidik. Jadi karena ruhul mudaris ahli menal mudaris, ruh dari seorang guru lebih dari seorang guru itu sendiri. Jadi jiwa seorang guru memang senang jadi seorang guru, bukan mengajar apa-apa, tetapi memang betul-betul senang jadi guru. Dan ketika sudah senang, insya Allah pekerjaan akan menjadi indah dan enjoy. Itu aja, karena tadi saya tidak ikut, maka ya semacam masukan saja, dan mendoakan kami semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Dan kami juga minta doanya, dan kami yang di sini kita doa dari rekan-rekan, dan kami bisa melanjutkan perjuangan kami untuk, karena kami di sini punya Madin, Bapak Ibu yang hormati dan rekan-rekan, dan kami memohon doa dan Madin yang kami rintis bisa berjalan dan berkembang dengan yang baik. Dan dengan saat itu kita akan pernah Bapak cerita ketika ada lomba inovasi, ada 3 lembaga SMP ya, 3 lembaga SMP yang mewakili Kabupaten Temanggung. Kemudian yang pertama SMP 1 Temanggung, yang kedua SMP 5 Temanggung, dan alhamdulillah SMP 2 Bogor ada diikutkan untuk mewakili SMP untuk tingkat kabupaten. Jadi yang ditunjuk ada 3 SMP. Ya karena diantara kita yang 4J, Jumat bersih, Jumat berkah, Jumat literasi, Jumat sehat, dan termasuk berkahnya di sini juga kita promosi juga Madinnya yang diapresiasi juga Madin banyak menginspirasi pada lembaga-lembaga lain. Alhamdulillah ada SD-SD yang sudah terinspirasi dan sudah mendirikan Madin dalam SMP, juga ada yang terinspirasi dan mau mendirikan Madin. Kapan-kapan juga ada rekan dari GPAE yang mau konsultasi untuk pendirian Madin. Alhamdulillah doa restu dari rekan-rekan magang dan Bapak Agus, nanti saya juga selalu untuk biar nanti bisa berkembang dan baik. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, karena tidak mengerti siapa-siapa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil komisi di sana, setelah diadakannya KPS 1 ini, maka bisa diambil beberapa kesimpulan yang saya tulis sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak DPM dan juga
juga Bapak Ibu dan beberapa observer dari. Maka bisa diambil dari kesimpulan tersebut. Yang pertama, di sini pada pembukaannya persepsinya sudah dilakukan bagus, pembelajarannya sudah dilakukan dengan baik. Guru bisa mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan metode pembelajaran yang baru. Lalu untuk metode yang digunakan bisa bagus, atau metode yang digunakan saat ini menggunakan metode saintifik. Lalu untuk solusi kesalahan yang mengeluh atau bisa dikatakan melamun, itu bisa dikomunikasikan solusi dengan peserta didik bisa diberi makanan atau sarapan agar peserta didik ini bisa lebih fokus dan juga bisa menghargai pendapat yang bisa mereka beri. Kemudian untuk guru model ini sudah menggunakan media yang baik, akan tetapi bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu offline dan juga offline. Yang untuk offline-nya itu bisa digunakan lewat internet seperti pembelajaran yang baik, lalu untuk ekspresi ya intonasinya lebih diatur karena terlalu terburu-buru atau kurang mengekspresikan dalam marah atau dalam semangat dan macamnya. Lalu untuk mengorganisasikan waktunya sudah bagus, desainnya sudah bagus, IT-nya sudah bagus, dan juga di sini harus ada penguasaan kelas karena dengan penguasaan kelas itu bisa mendekatkan peserta didik dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Lalu untuk peserta didiknya harus dijaga semangatnya agar bisa lebih semangat dalam pembelajaran, menjaga mood anak yang bermacam-macam. Lalu untuk pesan yang bisa disampaikan di sini yaitu di sini bisa melatih kekompakan, menghargai pendapat, kerjasama, dan juga dijaga semangatnya agar peserta didik fokus dalam pembelajaran. Terima kasih. Berakhir sudah rangkaian refleksi lesson study hari ini. Saya harap apa yang kita lakukan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk bersama dulu. Melalui lesson study, Kak Ita telah berhasil merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kolaboratif, reflektif, dan terus berkembang. Proses ini bukan hanya memberikan manfaat bagi guru, tetapi juga bagi siswa yang menerima pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Dengan metode lesson study, pembelajaran IPA di SMPN 2 Sumber Gempol semakin berkembang. Melalui kolaborasi dan refleksi yang berkelanjutan, kita berharap kualitas pembelajaran di sekolah ini akan terus meningkat dan membawa dampak positif bagi perkembangan siswa.